Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke pakar komunikasi, Ade Armando. Bagaimana dari sisi komunikasi Anda melihat? Ya, salah satu hal yang penting adalah dalam komunikasi itu semua harus jelas. Jadi supaya jangan terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat karena isu ini sekarang menjadi sangat penting seperti membelah masyarakat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita dengar pada hari ini kita akan menemukan mengidentifikasi bahwa sebetulnya orang berbicara pada layer yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya saya melihat apa sih gerakan menolak LGBT itu gerakan apanya? Berulang kali Bang Karni juga bertanya itu. Dan kesan saya adalah pertama-tama yang ditolak itu propaganda. Ya. Nah kalau itu isunya, apalagi kalau propaganda bentuknya adalah dalam bentuk kayak website-website atau media sosial yang mengajak orang untuk menjadi LGBT ya. Apalagi pasang foto-foto porno gitu ya. Itu saya rasa akan ada banyak pihak yang kemudian menganggap itu bukan persoalan. Artinya bukan nggak persoalan, tapi bahwa kita sepakat kalau itu isunya. Akan ada banyak pihak, bahkan saya rasa sebagian kelompok LGBT juga akan merasa hal yang sama. Karena itu memang bukan itu problemnya kan, ya. Ini satu. Atau yang lain, itu pertanyaan berikutnya kan? Atau sebetulnya penolakan yang lain. Penolakan yang lain itu adalah penolakan terhadap eksistensi kaum LGBT. Nah ini yang harus kita luruskan dulu nih. Yang jadi masalah tuh yang mananya. Nah Mbak Fahira tadi menyebut ada sebuah problem lain yang beda ya. Yaitu bahwa ada dugaan bahwa sekarang ini ada gerakan sistematif masif gitu ya. Yang saya yakin tuduhannya didanai oleh dana-dana internasional untuk mengubah masyarakat. Dengan tujuan akhir melegalisasi perkawinan sejenis. Nah dalam hal ini saya sebagai orang yang sebagai warga negara Indonesia akan curious gitu ya. Kalau itu memang tuduhannya semacam itu, ada nggak datanya? Ya, sebagai contoh siapa orangnya, melalui apa, bagaimana caranya, atau lebih banyak sebetulnya dugaan-dugaan. Ya, karena saya kasih contoh, zaman sekarang nih orang bisa ngomong apapun. Saya tidak mengatakan bahwa Mbak Fahira ngomong apapun gitu ya. Tapi gini contohnya, saya termasuk orang yang di media sosial sekarang itu disebut sebagai orang yang bersama beberapa nama lainnya menerima dana dari funding asing untuk mempromosikan LGBT. Saya nggak tahu orang ini ngomongin dari mana. Saya dapat funding asing sih alhamdulillah ya. Kalau ada yang ngasih, tapi nggak ada yang ngasih gitu loh. Jadi saya sebetulnya nggak terima apa-apa, tidak sedang memperjuangkan, apalagi misalnya pernikahan sejenis nggak ada urusan gitu ya. Buat saya persoalannya adalah isu saya yang lebih serius nih adalah bahwa apakah kaum LGBT itu boleh hadir di negara ini? Dan kalau dia boleh hadir, apakah dia layak diperlakukan dengan cara yang sama sebagaimana warga negara lainnya? Dan kalau dia itu sebetulnya punya persoalan, ya, bagaimana kita menangani persoalan tersebut? Sebagai contoh, saya senang sekali tadi Dr. Darmawan ya, yang menjelaskan bahwa ya ada orang yang memang adanya di spektrum gay gitu ya, 100%, 100% mungkin nggak dokter? Mungkin, ada 100% hetero. Jadi ada orang-orang yang memang berada di kecenderungan ke arah homo gitu ya. Dan orang itu susah sekali untuk diubah. Kalau nggak salah, saya tadi penjelasan Mbak Dokter ya. Poin saya adalah, saya ingat cerita dari film Imitation Game. Tokohnya siapa? Alan Turing, penemu komputer. Penemu komputer itu adalah orang yang menjadi gay di era di mana menjadi gay itu adalah kejahatan lah kira-kira, yang harus disembuhkan. Dia berusaha disembuhkan. Tapi seperti Pak Dr. Darman sebut tadi, bisa menimbulkan penyakit pada dia. Saya bukan ahlinya, jadi saya hanya mengutip omongan orang nih. Akhirnya karena dia nggak tahan, dia bunuh diri. Nah saya mau mengatakan bahwa ada orang-orang semacam ini dan itu banyak. Saya percaya bahwa bullying terhadap LGBT itu terjadi. Saya tahu persis. Gini kira-kira Pak Karni, saya aslinya anti LGBT. Sorry itu saya ya, saya harus mengakui itu. Tapi saya pernah anti LGBT. Ya, pernah. Tapi kemudian
Apa yang mengubah saya menjadi sekarang, saya harus bersimpati, berempati, dan menganggap bahwa kaum LGBT itu punya hak sepenuhnya untuk berada di negara ini dan diperlakukan dengan cara yang manusiawi, beradab, atau yang memanusiakan dia. Kenapa? Pengalaman saya bergaul dengan kaum LGBT. Saya mungkin punya pengalaman yang beda dengan orang-orang lain, tapi pengalaman saya dengan LGBT nggak pernah bermasalah. Orangnya baik, pintar. Saya punya mahasiswa, Pak Karni, itu yang dari rumahnya harus berangkat dengan pakaian laki-laki, di tengah jalan dia pakai pakaian perempuan, hadir di kelas dengan sebagai perempuan. Anaknya baik, pintar, sangat santun, dan dia nggak pernah ngomong sama saya, tapi saya selalu tahu bahwa dia itu sebetulnya laki-laki, dia berpenampilan perempuan. Anaknya pintar, sekarang kalau nggak salah kuliah ke luar negeri, dan ini banyak LGBT yang akhirnya keluar negeri karena tahu bahwa berada di dalam negeri itu akan susah hidupnya. Jadi mereka pintar, mereka keluar, mereka mencapai prestasi yang luar biasa dan dia nggak kembali. Nah, orang-orang semacam ini membuka mata saya bahwa LGBT itu sebetulnya beragam. Paling tidak yang saya temui adalah LGBT yang baik-baik. Yang saya sebagai muslim merasa bahwa saya tidak adil jadinya. Karena saya punya pelajaran dalam agama saya, kebencianmu itu nggak pernah boleh menjadikan kamu bersikap tidak adil pada orang. Itu yang saya pelajari, mungkin saya salah, ya. Tapi saya belajar itu, jadi kalaupun saya nggak setuju sama mereka, taruhlah karena alasan agama, saya menganggap ini sebetulnya haram, tapi tetap saya harus menganggap manusia-manusia ini sebagai teman-teman saya, saudara saya perlakukan dengan cara yang sesama manusia, sama beradabnya. Itu Bang pertama. Ade, saya jawab ya. Boleh nggak saya jelaskan dulu ya? Boleh ya Pak Karni ya? Saya kira dia dulu. Ya, selesai. ya. Oke, kedua adalah bahwa saya dari Universitas Indonesia, dan di Universitas Indonesia sebetulnya saya nggak mau bilang bahwa banyak, tapi LGBT itu ada di UI, ada di mahasiswa, ada di dosen, ada di profesor, ada di ilmuwan. Jangan kelihatan sebagai sesuatu yang luar biasa, enggak, biasa-biasa aja. Kita gaul-gaul biasa-biasa aja, berteman. Ilmuwan ahli Indonesia, Pak Karni mungkin tahu kan, sejumlah ilmuwan Amerika, Australia, ahli Indonesia itu LGBT. Dan baik-baik saja, dan dia mendukung demokrasi dan seterusnya. Saya mau bilang bahwa ada sisi ini dari LGBT. Dan terakhir ketika saya belajar, ya saya tahu bahwa jawaban utama dari mereka yang menentang LGBT adalah karena agama menolak. Tapi saya berusaha belajar dari ilmu dulu nih. Dari ilmu ternyata jawabannya beragam. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa itu adalah bagian dari penyakit kejiwaan, ada yang bilang enggak. Dan kita di dunia ilmu pengetahuan mengakui itu kan, keragaman cara pandang. Enggak ada yang lebih benar dari yang lain, tapi ada keragaman cara pandang. Well, that's okay jadi kan. Nah, jadi baru terakhir saya bicara tentang mempelajari dari agama. Saya sendiri punya pandangan tersendiri mengenai ayat-ayat yang tadi Pak Karni di awal sebut. Tapi begini deh, saya menghormati orang yang menolak LGBT, which is fine. Kalau Anda sudah mengatakan Tuhan itu mengharamkan LGBT, dan Anda percaya itu, dan Anda meyakini itu, salut. Sudah, selesai ya. Tapi kemudian kita hidup di dunia, di mana kita harus hidup yang tadi Pak Komnas HAM bilang kan, faktanya adalah orang-orang ini ada. Dan orang-orang ini bukan orang yang jahat, tidak menyakiti, tidak menyerang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita bermasyarakat dengan orang-orang ini. Yang harus dibedakan kemudian, betul saya setuju, dengan sebuah, saya nggak tahu, saya bahkan baru tahu itu, yang Mbak sebutkan itu. Apa website gitu ya, segala macam itu. Saya baru tahu, mungkin karena saya nggak terlibat ya Bu Eli, barangkali karena saya udah agak jauh dari isu-isu itu. Tapi kalau itu betul ada, ya itu memang saya akan minta juga ke teman-teman LGBT, disiplinin dong. Jangan begitu caranya. Hargai bahwa di Indonesia ini orang beragamanya tetap menolak LGBT. Jadi sama aja dengan begini. Kami orang Islam nggak boleh, walaupun ini perbandingan yang jangan disamakan LGBT dengan ini ya, makan babi gitu ya. Ya artinya saya nggak bilang LGBT sama dengan itu. Cuma saya mau bilang bahwa sesuatu yang haram. Ya. Tapi kan kemudian orang boleh makan babi nggak? Boleh. Boleh nggak dijual di Indonesia? Boleh. Tapi mbok ya tahu diri gitu kan. Ketika Anda begitu juga dengan show tentang barangkali itu ya. Barangkali kita harus pikirkan sama-sama
bilang sama si teman-teman yang apa tadi SMP, SMA segala macam, kalian tuh kelewatan deh, ya. Kami ini mati-matian nih, sedang berusaha mencegah jangan sampai terjadi diskriminasi, jangan sampai terjadi ketidakadilan, dan kalian tiba-tiba muncul dan, ayo lo mau apa? Gue, gitu kan? Itu yang harus kita pikirkan, itu yang kita lawan. Apalagi pornografi, Mbak. Saya sarankan gambar itu langsung dikirim ke Kominfo, ke polisi bahkan. Karena itu pornografi. Dan pornografi itu dilarang di Indonesia. Gak harus homo ya, hetero juga. Jadi buat saya, marilah kita agak clear nih tentang, misalnya Mbak Fahira, saya paham bahwa concern Anda itu luar biasa. Tapi marilah kita bicara memang dengan data. Karena kalau enggak, susah kita. Misalnya saya agak gak yakin tuh Filipina melegalkan perkawinan. Saya Katolik banget kan, gak ada itu gitu ya. Iya, kayak Amerika karena Mahkamah Agung. Tapi hal-hal semacam itu perlu kita jaga. Jangan sampai kita bicara dengan data yang salah. Karena kalau data kita salah, saya makanya senang kalau bicara psikiater, saya dengerin gitu ya. Ternyata dua psikiater berbeda bisa cara pandangnya agak beda gitu ya, nggak sepenuhnya beda. Itu aja kali Bang Karni, makasih. Sebagai bekas atau mantan dari KPI, Anda melihat media penyiaran ada yang kesannya propaganda atau tidak? Enggak. Saya tidak percaya ada propaganda LGBT di televisi kita, ya. Makanya saya agak bertanya-tanya tuh tentang KPI melarang itu. Tapi memang definisinya Pak Karni apa? Propaganda LGBT itu apa? Propaganda itu usaha dengan sengaja, sistematis, terencana untuk mempengaruhi orang untuk berpikiran sama dengan saya. Kalau itu dilakukan oleh TV, saya mungkin nggak nonton, tapi yang saya tahu selama ini sih nggak ada. Yang saya tahu ya, beda loh dengan situs yang Mbak sampaikan tadi ya. Di TV kalau saya lihat sih, ya ada pembawa acara yang mungkin feminin gitu ya. Tapi apakah itu propaganda? Acara ini misalnya Pak Karni, ini propaganda bukan? Propaganda. Saya ngomong barusan itu propaganda bukan? Atau tadi Toyo ngomong, kan bukan kan? Nah kalau ini aja bukan, enggak yang itu bukan yang itu Bu. Yang kalau ini aja bukan, apalagi diskusi-diskusi biasa gitu tentang, makanya saya nggak ngerti tuh kenapa KPI mengeluarkan itu, melarang propaganda. Karena propaganda itu termnya khusus ya Pak Idi ya, itu upaya terencana sistematis untuk mempengaruhi. Kalau cuma diskusi biasa sih, mestinya enggak. Jadi saya pribadi nggak setuju. Baik, sekarang ya memang giliran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Gimana melihat gejala ini di penyiaran Indonesia? Apa ada kesan propaganda atau mungkin juga karena ada bergaya bencong atau apa di layar? Ya, itu yang jadi persoalan KPI. Mungkin perlu saya sedikit koreksi. KPI tidak pernah mengeluarkan kalimat propaganda di situ. Promosi. Ya, promosi dalam artian yang luas, gitu ya. Nah, memberikan panggung pada kelompok-kelompok tersebut itu sebenarnya juga bagian dari promosi kalau kita maknai secara luas, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di aturan KPI sendiri, kalau mengacu pada undang-undangnya sebenarnya gitu ya, kita bicara normatif dulu. Saya bicara konteks penyiaran, TV dan radio. Kalau medsos yang dunia liar itu bukan di luar otoritas KPI hari ini, gitu ya. Tujuan dasar penyiaran itu apa? Pancasila. Pancasila kan ketuhanan, kemanusiaan. Mungkin ada perspektif berbeda soal kemanusiaan kan gitu. Ada kemudian diskusi soal HAM. Tapi saya setuju HAM Indonesia ini harus dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia yang punya tata nilai sosial sendiri, gitu ya, punya agama yang saya kira sepakat soal itu, kemudian juga ada norma-norma yang berlaku. Nah, kalau bicara tujuan penyiaran disebutkan di undang-undang juga adalah salah satu yang paling penting adalah terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Ada di undang-undang dikatakan begitu, artinya semua konten penyiaran itu arahnya ke sana seharusnya. Terbinanya watak dan jati diri bangsa
yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Masyarakat Indonesia itu punya jati dirinya, punya wataknya yang tidak bisa disimplifikasikan dalam konteks watak dan jati diri bangsa lain, termasuk yang sebagian sudah misalnya melegalisasikan kepada perkawinan sejenis, gitu ya. Nah, tadi konteks larangan promosi adalah perlindungan kepada kepentingan publik. Kami mengkaji betul yang dimaksud dengan kepentingan publik itu apa. Saya menggarisbawahi pernyataannya Mas Hartoyo ya. Kami tidak akan membuat semua masyarakat itu menjadi homo. Kan begitu. Kalau itu ada tuduhan berarti itu fitnah. Lebih kejam daripada fitness gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini ada titik temu saya kira ya. Tidak boleh ada promosi. Gitu ya. Kalau larangan diskriminasi, kita setuju. Kami selama ini justru kemudian melindungi mereka dalam konteks diskriminasi di televisi. Karena begitu mereka muncul di televisi, mereka dibully. Menjadi objek olok-olok dan sebagainya. Kan begitu. Itu juga kasihan gitu loh. Makanya nggak usah muncul saja di situ karena itu dibully. Nah makanya jangan ada promosi. Nah kan gitu. Ada pertanyaan mungkin begini. Sebentar dulu. Bagaimana kalau diskusi tentang LGBT itu diangkat ke media televisi? Saya bilang tergantung konteksnya. Kalau promosi nggak boleh. Kan begitu. Nah edukasi mungkin arahnya mencari solusi. Mungkin juga rehabilitasi. Itu justru yang diinginkan. Karena fungsi media apa? Informasi. Tapi informasi betul yang utuh. Jangan sepihak, jangan subjektif. Kemudian ada fungsi kontrol sosial, di undang-undang ada. Ini mantan KPI apal tuh, apal di luar kepala, saking apalnya gitu loh. Nah, fungsi kontrol sosial. Nah, ketika masyarakat kita, tataran sosialnya sudah seperti itu, ya kan? Ada kepentingan publik yang kemudian ternyata malah, tanda kutip masih menolak, itu kan juga harus dilindungi. Jadi kalau bicara, katakanlah ini kalau dianggap sebagai tanda kutip, quote in quote adalah ancaman, yang terancam siapa? Kan gitu. Kepentingan publik, oke publik beragam. Tapi publik yang merasa terancam, katakanlah ya, kalau ada. Itu kan juga harus dilindungi. Dari tadi, promosi itu di media televisi. Jadi saya kira duduk masalahnya begitu. Jadi Mbak Alde silakan gak setuju. Tapi ya itulah kebijakan kami berdasarkan kajian. Dan kita ini kan wakil publik untuk urusan penyiaran. Dan kami mendapat masukan dari publik untuk hal itu. Jadi kita memang tidak membolehkan adanya promosi LGBT, menganggap itu sebagai hal yang wow gitu. Kemudian itu menganggap membuat masyarakat menjadi gitu ya. Saya kira konteksnya di situ duduk permasalahannya. Makasih. Sekarang kita ketemu penulis buku Jakarta Undercover. Ini semua yang hitam-hitam di Jakarta, dia tahu semua. Dan dia observasi semua tempat itu. Kita dengar, apa dia juga partisipan observasi atau hanya observasi. Kemudian, dan bagaimana LGBT di Undercover? LBGT saya bersentuhan dengan mereka sudah lama sekali, bahkan sejak Jakarta Undercover 1 saya terbit. Saya pertama kali bersentuhan dengan kelompok dari Gaya Nusantara, Pak Dede Utomo, bahkan dia memberi pengantar di buku saya yang Jakarta Undercover pertama. Dan semua sebagai ahli-ahli gitu, saya bagian yang jalan-jalan aja lah. Karena memang pekerjaan saya jalan-jalan, bertemu orang-orang, dan sampai hari ini saya juga masih bersentuhan dengan teman-teman dari LBGT, terutama di kalangan entertainment. Dan so far so good, asik-asik aja, nggak kok lebay-lebay, nggak kok juga ada propaganda. Artinya gini, bahwa kita semua sepakat lah kalau yang berbau propaganda, no way, kita tolak lah. Yang berbau diskriminasi, kita tolak lah gitu. Tapi juga harus dipahamin bahwa ketika kita pada akhirnya juga kemudian misalnya dengan sepihak, kalau ada sebagian orang yang benar memandang sebelah mata, dan dengan bullying terhadap kaum LGBT kan sebenarnya juga itu diskriminasi. Dan sebaliknya juga kalau kemudian LGBT melakukan
propaganda dan apalagi yang bersifat pornografi ya sama aja diskriminasi. Artinya adalah sebenarnya yang kita diskusikan dari tadi itu gini loh. Kita memandang LGBT dari sudut pandang yang mana gitu. Kalau apakah sebenarnya kita mau menolak atau menerima gitu mereka ada gitu. Sebenarnya sih tidak tadi itu aja gitu. Bahwa dari dulu ya kisarannya begitu mulu. Kalau kemudian misalnya gini dari data yang sudah ada, Pak Dede misalnya menyebutkan bahwa G itu ada sekitar 786 ribuan gitu. Data PBB menyebutkan misalnya tahun 2011 sudah 3 juta misalnya gitu di Indonesia. Warianya 28 ribuan gitu misalnya gitu. Itu udah ada data yang kemudian kita pun nggak tahu empiris apa enggak gitu. Tapi bahwa mereka ada, iya. Nah bagaimana kemudian kita bersikap pada sudut pandang yang sama. Mereka adalah bagian dari kita yang berhak untuk mendapatkan hak hidup yang sama. Itu kita sepakat apa enggak? Itu dulu aja yang paling penting. Enggak, saya kira itu bukan bidang. Oh ya bukan bidang ya Mas? Ya kita ingin tahu kehidupan malam di Jakarta itu. Yang Anda telusuri setiap malam. Bukan bidang. Apa yang Anda temukan kehidupan LGBT di situ? Oke. Bahwa mereka ada show yang oh iya, kalau itu sih ada. Ya, bahwa ada di Jakarta misalnya ada beberapa kelompok yang kemudian punya tempat berparti sendiri untuk kalangan misalnya LGBT ada. Mereka menjadi eksklusif karena itu dulu sih bahwa dalam tahun ke tahun kemudian mengalami perubahan. Dulu misalnya ada klub yang khusus lesbian. Ada klub yang khusus misalnya waria, ada klub yang kemudian itu ada semua. Ada show yang kemudian ada namanya lesbian package, ada misalnya gitu di Jakarta. Itu apa itu lesbian package? Lesbian package itu kira-kira kalau bahasa sederhananya itu adalah bagaimana bagaimana mempertontonkan adegan seksi lesbian di panggung, ada lah gitu di Jakarta. Itu yang maksud saya tontonan orang itu lesbi atau dia berlagak lesbi? Setelah saya teliti ada beberapa perbedaan bahwa yang lesbian package itu ternyata yang bagian dari show. Ada juga misalnya kalau itu yang memang ada adegan yang live show yang mempertontonkan laki ketemu laki, ya ada yang memang bener gay, ada gitu Pak Karni. Tapi lagi-lagi di kehidupan malam Jakarta itu kan dulunya memang beberapa kemudian eksklusif kan. Belakangan terakhir sudah tidak lagi eksklusif karena misalnya komunitas-komunitas LGBT sudah beberapa berani-berani kok gitu. Mereka kemudian bergabung dan membaur dengan kaum hetero gitu. Dalam banyak hal misalnya sorry to say bahwa mereka juga sudah tidak tanggung lagi kemudian ya bermesraan dengan pasangannya gitu. Persoalannya kemudian apakah kemudian kita siap menerima kan gitu. Jadi misalnya saya hetero nih, lagi disco, enak-enak dengan pacar saya yang sekarang hetero berarti pacar perempuan. Terus di sebelah sana ada teman-teman LGBT yang lesbian misalnya, terus mereka berciuman atau yang teman homo kemudian mereka berciuman. Apakah kita yang hetero juga siap menerima itu apa enggak gitu. Nah, hetero saya kemudian ciuman juga misalnya gitu. Nah ini yang kemudian soal penerimaan tadi, apakah kita sama-sama siap untuk saling tadi menerima gitu loh. Kalau belum sampai pada tataran itu, ya wassalamualaikum. Ya agak lucu juga kalau yang hetero aja ciuman di depan publik, masa dia gak mau terima orang lain juga ciuman. Kecuali dia ke sana salah masuk. Salah masuk. Ya. Artinya dia memang ke tempatnya begitu. Masa dia keberatan? Gak mungkin ada diskriminasi di situ. Diskriminasi itu di kehidupan yang umum ini. Dan promosi atau tadi dibilang provokasi atau itu juga di kehidupan yang umum. Di tempat tadi gak ada. Orang mereka sama mereka masa ada promosi. Ada lagi yang perlu Anda tambahkan, kita sebagai orang siang. Orang siang. Apa namanya? Sebagai orang siang, tapi ternyata 24 jam loh Pak Karni. Nggak cuma siang ternyata, nggak cuma malam gitu, bahwa praktek-praktek. Oh iya, saya dengar sampai pagi berlanjut. Pagi lah itu.
Itu Jakarta secara umum lagi. Nggak pernah berhenti. Serius. Nggak pernah berhenti. Tapi yang harus dipahamin adalah barangkali tadi bahwa teman-teman dari LBGT ini kan karena mungkin semakin banyak yang berani nongol, kemudian terdata kan gitu. Terdata jumlahnya kemudian jadi makin kelihatan gitu. Tapi beberapa juga ada yang masih sembunyi-sembunyi gitu. Nah itu aja sih. Tapi bahwa kenyataan bahwa ada yang bilang misalnya 3 juta, ada yang bilang 700.000, ya itu apalah artinya jumlah. Tapi yang paling penting adalah sekarang kalau buat saya, ya kalau saya pribadi sih saya asik-asik aja gitu. Saya berteman dengan mereka puluhan tahun, saya nggak ketularan jadi cong gitu misalnya. Saya tetap hetero gitu. Walaupun kadang-kadang saya agak melambai kalau ngomong, tapi saya tetap hetero gitu. Dan so far oke. Udah itu aja. Terima kasih. Ya, saya kira lebih baik sudah daripada nanti Anda yang promosi, kita takut. Kita rehat dulu sejenak.